Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 SD Muhammadiyah 08 Plus? Ketemu lagi dengan Bu Devi. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 5, subtema 4. Kita akan mencari informasi pada setiap paragraf. Baik anak-anak ibu, kita akan mulai. Anak ibu sudah tahu apa itu paragraf? Nah, paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, adapun nama lain dari paragraf adalah wacana meaning. Nah, kegunaan dari paragraf itu apa? Nah, kegunaan dari paragraf untuk menjadikan penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara keseluruhan. Nah, Ibu tahu tidak bagaimana ciri-ciri paragraf? Nah, paragraf dalam sebuah wacana itu dia mempunyai ciri-ciri. Yang ciri-ciri pertama adalah diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Terus ciri-ciri paragraf yang kedua, letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dari kiri. Jadi biasanya satu paragraf itu ditandai dengan letak kata kalimat pertamanya itu agak menjorok ke dalam atau perbedaannya adalah 5 spasi dari kiri. Nah, terus yang ketiga, di dalam paragraf itu terdapat ide pokok atau gagasan utama yang terletak pada kalimat utama. Nah, ini nih, hari ini kita akan menentukan kalimat utama atau ide pokok dalam setiap paragraf. Nah, itu disebutnya sebagai informasi utamanya, informasi penting dalam setiap paragrafnya. Nanti anak ibu akan cari, lalu nanti anak ibu akan tuliskan. Nah, yang keempat ciri-cirinya adalah kalimat selanjutnya disebut kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan isi kalimat dari kalimat utama tadi. Jadi yang pertama itu adalah kalimat utama dalam setiap paragraf harus ada, dan setelah kalimat utama biasanya dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Yang kelima, setiap paragraf itu harus memenuhi syarat paragraf yang baik, yaitu dia harus merupakan satu kesatuan. Jadi bukan kalimat utamanya membahas yang lain sedangkan penjelasannya pembahasannya berbeda, dan merupakan satu kepanduan, merupakan suatu kelengkapan dan kevariasian. Baik anak-anak, ayo yuk kita mencari kalimat utama dari setiap paragraf. Apa aja ya? Anak-anak, ini ada sebuah wacana tentang iklim. Sekarang kita lihat dulu nih, dari wacana ini silakan anak-anak ibu baca, lalu kita lihat yang mana yang paragraf pertama dan yang mana yang paragraf kedua. Silakan baca ya. Nah, ini adalah paragraf pertama dan ini adalah paragraf kedua. Coba anak ibu perhatikan, di setiap awal paragraf tadi dia kalimat yang pertamanya agak mencorok ke dalam atau kita kasih jarak kisarannya 5 spasi. Begitu juga yang tadi mulai paragraf yang kedua. Di paragraf kedua juga memulainya dengan menjorok ke dalam atau kita kasih jarak dengan 5 spasi. Jadi mudah ya anak ibu ya untuk memperhatikan mana yang paragraf pertama dan mana yang paragraf kedua ya. Nah, diawalin dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Setiap paragraf itu diawali huruf besar dan diakhiri dengan titik. Nah, sekarang dari paragraf pertama kita akan menentukan nih mana sih kalimat utamanya dan mana kalimat penjelasnya, atau apa sih informasi paling penting dari setiap paragrafnya. Mari sama-sama kita bahas yuk. Nah, kita bahas satu paragraf dulu ya. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di daerah yang luas dalam waktu yang lama. Itu sekitar 30 tahun. Daerah di bumi terbagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan kondisi iklimnya. Ada daerah yang beriklim tropis, ada yang beriklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Baik anak-anak ibu, ini kan satu paragraf. Nah, di satu paragraf ini kita akan menentukan yang mana sih yang kalimat utamanya. Nah, ini nih anak ibu, kalimat utama dari paragraf pertama adalah
Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di daerah yang luas dalam waktu yang lama, yaitu sekitar 30 tahun. Ini adalah kalimat utamanya. Kenapa dia disebut kalimat utama? Karena dari kalimat ini nanti akan ada penjelasan yang lainnya di kalimat-kalimat berikutnya. Dia menjadi pokok utama dalam paragraf ini, yaitu membahas tentang iklim. Nah, bagaimana dengan kalimat penjelasnya? Nah, kalimat penjelasnya adalah kalimat yang di luar dari kalimat utama. Seperti ini nih, daerah di bumi terbagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan kondisi iklimnya. Ada daerah yang beriklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Nah, inilah yang disebut kalimat penjelas. Nah, sekarang kita masuk ya ke paragraf yang kedua. Daerah beriklim tropis dilalui garis khatulistiwa. Daerah beriklim tropis memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lama waktu siang dan malam sama, yaitu 12 jam. Suhu udara di daerah tropis rata-rata tinggi. Umumnya suhu udara antara 20-23 derajat Celcius. Bahkan di daerah tempat rata-rata suhu tahunannya mencapai 30 derajat Celcius. Tumbuhan yang hidup di wilayah beriklim tropis sangat beragam. Berbagai macam tumbuhan bisa tumbuh subur di daerah ini. Di antaranya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran seperti nanas, pepaya, mangga, pisang, dan rambutan. Nah, anak ibu, ini adalah paragraf yang kedua. Dari paragraf yang kedua, sekarang kita akan tentukan nih, yang mana sih kalimat utamanya. Silakan anak ibu cari di mana kalimat utamanya. Ya, betul. Kalimat utamanya biasanya ada di awal paragraf, yaitu daerah beriklim tropis dilalui garis khatulistiwa. Inilah kalimat utamanya. Terus yang lainnya bagaimana, Bu? Kalimat-kalimat yang lainnya. Kalimat yang lainnya itu dia adalah kalimat penjelas. Kenapa? Karena dia menjelaskan tentang iklim tropis. Sekarang kita akan lanjut ke paragraf berikutnya. Nah, ini adalah paragraf ketiga dan di bawahnya adalah paragraf yang keempat. Kita bahas satu-satu ya. Paragraf yang ketiga. Kita cari yuk yang mana yang termasuk kalimat utamanya. Ya, betul. Kalimat utamanya adalah daerah beriklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Sedangkan kalimat yang lainnya yang ada di paragraf ketiga, dia menjelaskan tentang kalimat utama. Maka dia disebut kalimat penjelas. Kita lanjut ya ke paragraf keempat. Daerah beriklim sedang memiliki kondisi udara yang sejuk. Tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah beriklim sedang antara lain pohon pinus, pohon cemara, beruang hitam, dan serigala. Negara-negara yang termasuk dalam negara beriklim sedang antara lain Denmark, Swedia, dan Norwegia. Sekarang kita lihat yuk yang mana kalimat utamanya. Ya, betul. Kalimat utamanya adalah daerah beriklim sedang memiliki kondisi udara yang sejuk. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Sedangkan kalimat yang lainnya dia adalah kalimat penjelas. Kita masuk yuk ke paragraf kelima. Nah, ini adalah paragraf yang kelima. Daerah beriklim dingin, tanahnya akan tertutup es pada musim dingin. Tumbuhan yang banyak hidup di wilayah ini hanya lumut. Beruang kutub, singa laut, dan penguin merupakan binatang khas di daerah iklim dingin. Negara-negara yang termasuk dalam wilayah beriklim dingin antara lain Greenland, Alaska, dan Islandia. Ayo kita cari lagi kalimat utamanya. Ya, betul. Kalimat utamanya adalah daerah beriklim dingin, tanahnya akan tertutup es pada musim dingin. Nah, kalimat-kalimat yang lainnya dia akan menceritakan tentang daerah yang beriklim dingin. Itu disebutnya kalimat penjelas.
Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak mengerti ya untuk pembahasan tentang paragraf, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Nanti untuk tugas hari ini, anak-anak silakan menuliskan kalimat utama di setiap paragraf. Kalimat utama itu adalah informasi penting yang harus diketahui dalam setiap paragraf. Silakan ya, anak-anak ibu tulis di buku tulis. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin.